Pokoknya yang honor di kota Palembang itu harus diangkat menjadi P3K di 2022. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat, murid cerdas. Bersama PSLCC Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Tentunya secara organisasi, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Wakasekjen PBPGRI. Apa kabar Pak Dudung? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap pemirsa. Dan satunya lagi tidak kalah hebatnya, seorang ibu yang hebat, dan tentunya beliau ini secara organisasi PGRI provinsi maupun pusat tidak asing juga, namun kita persiapkan juga, kita perkenalkan tentunya, yaitu Ibu Destri Darwin, Master of Art. Apa kabar Bu Destri? Alhamdulillah Bapak Asyari. Terima kasih sudah diundang di podcast PSLCC Sumatera Selatan. Kami perkenalkan juga pemirsa, beliau ini adalah stafnya Education International IE, dan kesempatan kali ini sengaja kita mengambil waktu Pak Dudung dan Bu Desi dalam kegiatan workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru yang disingkat LBG. Yang pertama saya ingin menyapa Bu Desi. Bu, kita tadi bahwa kehadiran Bu Desi di sini membawa suatu misi yang namanya Lingkar Belajar Guru. Tentunya Ibu mempunyai suatu masukan bagi kita semua, teman-teman nih, semua tenaga pengajar dunia pendidikan. Mungkin sedikit asing masalah LBG. Apa sih LBG itu, Bu Desri? Mohon dijelaskan nih sama pemirsa kita di PLCC Podcast Sumatera Selatan. Silakan Bu. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan salam solidaritas dari teman-teman guru seluruh dunia yang tergabung dalam Education International. Education International adalah organisasi guru global di mana PGRI menjadi satu-satunya organisasi guru di Indonesia yang menjadi anggota Education International bersama dengan 338 organisasi guru dari 178 negara. Oh, banyak Dan sekali ya. Banyak Pak. Dan PGRI menjadi satu-satunya organisasi guru di Indonesia yang menjadi anggota Education International. Karena untuk menjadi anggota Education International itu tidak mudah Pak. Banyak sekali syaratnya, juga harus membayar iuran tahunan di Education International untuk berafiliasi dengan Education International secara global. Teman-teman guru dari ada 2,8 juta teman-teman guru dan tenaga pendidik di seluruh dunia yang menjadi anggota dari Education International. Sangat bagus sekali. Pak Dudung, ini kelihatannya apa yang dijelaskan Bu Desi ini terhadap PGRI mungkin sudah lama bermitra. Nah, sampai saat ini apa yang kita rasakan di PB khusus PGRI ini sampai hari ini, Desi, Pak Dudung sampai ke Kota Palembang, Sumatera, ini apa yang terasa saat ini setelah ada kerjasama dengan LBG ini, Pak Dudung? Terima kasih Mas
Syahrial dan Mbak Desri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Syahrial, kerja sama Education International dengan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia ini membangkitkan dan mengembangkan PGRI menjadi lebih bergairah, bahasa umumnya seperti itu. Tapi yang paling penting Mas Syahrial adalah apa? Bagaimana pola kerjasama ini dibangun untuk melakukan sebuah transformasi di PGRI. Karena penting, transformasi dibangun atas dasar kerjasama melalui program-program unggulan dari yang dikembangkan oleh Education International. Salah satu diantaranya adalah LBG, Lingkar Belajar Guru. Nah, Lingkar Belajar Guru itu adalah salah satu wadah untuk menampung aspirasi dari anggota PGRI yang kadang-kadang mereka belum bisa tersampaikan berbagai hal dalam dinamika melaksanakan tugas, baik tugas fungsinya sebagai guru maupun sebagai organisasi, karena mungkin tidak disampaikan dan kurang tersosialisasikan baik oleh pengurus besar, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, dan cabang sampai kepada ranting. LBG inilah mampu menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan yang sifatnya faktual dan aktual. Ini yang paling penting. Termasuk salah satu isu yang sangat santer Mbak Desri, advokasi bagaimana kita terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honor dan meningkatkan peningkatan kapasitas mereka untuk menjadi ASN atau P3K. Ini berawal dari Lingkar Belajar Guru. Jadi kalau saya lihat, di samping transformasi PGRI menjadi organisasi modern, kuat, independen, demokratis, dan sinambung, tapi ada hal-hal penting yang saya melihat kita harus membangkitkan semangat guru, kita harus merawat guru, kita harus memuliakan guru, dan kita pun harus memartabatkan guru dengan pola-pola perjuangan yang kita bisa, yang kita mampu. Untuk apa? Untuk selalu berkhidmat untuk guru, belajar sepanjang hayat. Saya pikir itu Mas. Sementara yang ingin saya sampaikan, banyakkah bahkan muncul kader-kader muda baru. Salah satu diantaranya Dudung Abdul Qadir yang usianya masih muda, datang dari sebuah kabupaten kota, tiba-tiba menjadi pengurus besar. Ini dari sebuah wadah yang namanya kerjasama Education International. Tidak mungkin saya bisa seperti ini kalau tidak banyak aktivitas kegiatan yang dimotori oleh Education International. Pemirsa, nampaknya semakin penasaran tentunya kita apa ini LBG, kerjasama dengan PGRI. Nah, ini di Provinsi Sumatera Selatan nih Pak Dudu, PGRI sudah memprogramkan ini kelihatannya memang keliling Indonesia di model ini ya. Iya, dan perlu pemirsa ketahui kita Provinsi Sumatera Selatan nampaknya mendapatkan prioritas pertama nih kehadiran Bapak sama Bu Desri. Mungkin kami selaku pengurus PGRI dan PLCC tentunya harus tahu, PLCC Provinsi Sumatera Selatan nih, kenapa Provinsi Sumatera Selatan ini terpilih yang pertama nih? Ini apa? Mungkin apa gimana ini ceritanya nih? Penasaran juga nih teman-teman. Pak Dudu, apa memang dikoncang apa Pak? Apa memang kami ya gimana PGRI Provinsi Sumatera Selatan? Gimana itu? Kalau menurut saya pilihan tepat dengan PGRI Sumatera Selatan. Pertama, saya melihat teman-teman di sini luar biasa. PGRI Smart Learning and Character Center-nya sudah berjalan dengan baik. Ini satu modal Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, secara historis Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi jangkar budaya dan peradaban di Republik yang kita cintai ini. Sehingga wajar kalau pilihan pertama pengurus besar itu adalah di Sumatera Selatan. Dan kota Palembang adalah kota yang tertua nih di Indonesia. Betul sekali. Nah, itu yang menjadi dasar sehingga saya meyakini bahwa
di Sumatera Selatan itu akan tumbuh kader-kader hebat, kader-kader terbaik yang akan nanti diproses melalui LBG ini. Kalau LBG ini dilaksanakan dengan baik, akan muncul kader-kader hebat di PGRI Sumatera Selatan. Ini saya meyakini itu. Jadi ini kekuatan besar bagi kita semuanya untuk membangun, mendorong jejaring PGR yang akan lebih semakin kuat dan semakin hebat. Mungkin bisa saya tambahkan ya Pak ya, juga salah satunya. Untuk tahun ini program Lingkar Belajar Guru akan diadakan di 13 provinsi. 13 provinsi. Mulai dari bulan Juli, mulai dari Sumatera Selatan sampai nanti di November ditutup oleh Aceh sama Sumatera dan Sumatera. Iya. Kita ada Papua Barat, ada Papua, jadi semua terwakili, Timur Barat. Nah, kenapa Sumatera Selatan? Ini adalah program mandatori Pak. Sudah dijadikan program mandatori ya Pak Dudung oleh PBPGRI, program mandatori di hasil Konkernas. Nah, setelah dijadikan program mandatori, kami melihat saat itu pengurus Sumatera Selatan itu yang antusias untuk menerima program ini. Bahkan sudah pernah diadakan, tapi memang berbasis online, workshop dari Lingkar Belajar Guru. Nah, dari kesiapan itu kita melihat antusiasme bagaimana ketika ini sudah digelontorkan menjadi program mandatori, lalu semangatnya ada bahwa langsung dibuatkan workshop online saat itu. Jadi berdasarkan keputusan dari PBPGRI bahwa Sumatera Selatan siap, pengurusnya siap, cabangnya siap, kabupatennya siap untuk mereplikasi Lingkar Belajar Guru ini. Bahkan target dari PBPGRI, Lingkar Belajar Guru ini diharapkan seluruh cabang sudah memiliki, sudah melaksanakan sampai tahun 2025 atau 2024 ya Pak Duduknya. Ya. Nah, PBPGRI yakin bahwa 17 ya Pak, 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan akan siap melaksanakan. Makanya kita jadikan Sumatera Selatan untuk tahun ini sebagai pionir. Siap, ya. Ya, terima kasih sekali itu Bu. Berarti kita pemirsa, seluruh pengurus PGRI di 17 kabupaten kita sudah dengar langsung apa itu LBG, dan program ini sudah merupakan suatu program yang sangat baik. Saya Pak Dudung, Bu Desri ikut langsung ini dalam workshop ini. Setelah saya ikuti, nampaknya ini suatu formula yang sangat baik sekali, karena kita harus bergerak sesuai dengan waktu, sesuai dengan eranya yang disrupsi tadi, dan nampaknya ini kita menggali permasalahan dari bawah akar rumput nih Pak. Nah, saya tertarik 2 hari ini saya mengikuti Pak Dudung. Kita ketahui Pak Dudung adalah seorang yang care, yang sangat perhatian terhadap tenaga honorer di Indonesia ini Pak. Kita sering lihat beliau berbicara di DPR RI Komisi 10 khususnya bagian pendidikan. Beliau juga sangat getol berbicara di YouTube yang semuanya muatan-muatan penyampaian beliau memang fakta berbicara di lapangan. Nah, pada saat proses workshop ini, Bu Desri, setelah narasumber kita menjelaskan, nampaknya permasalahan-permasalahan itu hampir 50% permasalahan tenaga honorer nih Pak. Ya. Nah, ini kekhawatiran tenaga honorer ternyata sudah nyampe ke akar rumput. Siap. Iya, ini sudah nyampe ke akar rumput dan muncul saat ini. Nah, saya ingin bertanya Pak Dudung, sampai sejauh mana kita PGRI ini dalam hal menyikapi kebijakan tentang penyelesaian perekrutan tenaga honorer yang formulanya ASN P3K ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Daniel. Betul sekali bahwa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia sangat-sangat perhatian kepada teman-teman guru honorer
yang akan mengikuti tes P3K. Kami mendampingi pertama ketika tahun 2021 kami membuat bimbingan khusus bagi teman-teman yang akan mengikuti tes sebanyak 180.000 melalui APKS ya, Pak? Online. 3 bulan berturut-turut. Itu kerja teman-teman APKS karena kebetulan saya ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Pengurus Nasional atau PBPGR. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun memberikan advokasi kepada teman-teman guru honor di Komisi 10. Kami dengan tanpa mengenal takut untuk membela para guru bahwa hari ini yang harus difokuskan oleh pemerintah adalah bagaimana pola penyelesaian darurat kekurangan guru. Munculnya 1 juta itu bukan tiba-tiba, tapi ada dorongan dari perjuangan pengurus besar untuk segera menyelesaikan kekurangan guru. Tapi hasilnya adalah di tahun 2021 hanya 500 sekian ribu yang memenuhi syarat. Kami punya data di sini. Hanya berapa? 500. Nih, data yang kami takut salah kalau data. 506.252 yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Dan yang lulus dinyatakan lulus mendapatkan formasi itu hanya 293.860 guru. Ada guru yang tidak mendapatkan formasi sebanyak 193.954 guru. Tapi sudah lulus tes. Ini ada keanehan dalam seleksi. Harusnya kalau aplikasinya bagus, tidak ada guru yang dinyatakan lulus tapi tidak dapat tempat mengajar. Ini berarti ada evaluasi mendasar terkait dengan seleksi P3K di tahun 2022. Dan kami mendorong itu, tolong kepada pemerintah ketika rakor di Kemenko PMK bahwa PGRI ingin yang lulus passing grade atau PG di 2021 mendapatkan prioritas. Dan alhamdulillah Permenak Pan RB Surat Edaran nomor 20 tahun 2022 melaksanakan itu. Tapi persoalan apa? Muncul dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, mereka tidak mengusulkan sepenuhnya kuota yang sudah lulus PG. Ini berbahaya. Dan kemarin alhamdulillah sudah didorong oleh PGRI dan Kemenpan RB mendorong pemerintah daerah minimal mengusulkan sesuai dengan kuota yang lulus PG kabupaten, kota maupun provinsi. Bahkan ada dorongan yang serius dari Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Kang Pak Haji Ahmad Julinto, itu pokoknya yang honor di Kota Palembang itu harus diangkat menjadi P3K di 2022. Karena ada ambang batas tanggal 28 November tahun 2023. Nah ini persoalan juga. Tapi saya sih berharap seluruh PGRI di Sumatera Selatan harus segera mengambil sikap terhadap kabupaten kota yang belum menuntaskan terkait dengan status dari guru honor menjadi P3K. Caranya gampang, komunikasi dengan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, pasti Sumatera Selatan. Itu pasti selesai. Dan yang terakhir, saya juga mengusulkan di Komisi 10 tidak hanya guru-guru honor saja yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, tapi ada saudara-saudara kita di Kemenak. Ini menjadi persoalan usulan PGRI juga supaya di 2022 ini dibuka. Kemudian satu lagi, tidak cukup. Mereka yang berjasa membangun, mengembangkan pola pendidikan di sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, operator, tenaga kependidikan, ini yang harus didorong. Mereka pun sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi ujung tombak, Pak. Saya tertarik sekali nih Pak Dudung, ini muncul tenaga teknis atau operator sekolah nih. Kami sampaikan saat ini, selama perekrutan pembukaan formasi itu sampai hari ini belum ada nih Pak. Operator dan tendik lah, kita katakan tenaga tata usaha, operator sekolah yang memang mereka boleh kita katakan termasuk ruhnya sekolah ini Pak. Bagaimana ini yang ngurusi guru dia sendiri tidak diurusi, kasihan kita Pak. Ini bagaimana nih Pak Dudung sikap kita PGRI terhadap tendik yang belum disinggung sama sekali?
Memang ada nomenklatur terkait dengan undang-undang bahwa ada tata kelola bahwa di sekolah dasar itu kan selama ini tidak ada tenaga administrasi. Nah ini harus dikaji ulang karena sekarang perkembangan pendidikan dan manajemen itu sangat dinamis dan sangat luar biasa. Harus disikapi bahwa guru, kepala sekolah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara akunting yang baik, sehingga harus disiapkan tenaga administrasi. Ini pesan kami sudah sampaikan ketika rapat koordinasi dengan Kemenpan RB, kemudian Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan mereka sedang mencari formulasi. Jadi teman-teman operator, tenaga kependidikan, mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman di tahun 2022. Kalaupun di tahun 2022 mungkin karena penyiapan secara administrasi aturannya belum ada, insya Allah di 2023 ada kabar baik buat teman-teman tenaga kependidikan. Akhirnya Bu Desri, kembali ke Ibu selaku stafnya Education International ini. Apa harapan Ibu terhadap kita di PGRI ini untuk langkah-langkah depan yang tentunya sudah dikatakan oleh Pak Dudung tadi bahwa beliau jadi seperti ini ya karena bisa kerjasama dengan suatu organisasi yang cukup besar yang sekretariatnya tadi di Brussel. Harapan Ibu terhadap PGRI ke depan bagaimana? Pada intinya prinsipnya Pak, bahwa Education International ingin anggota-anggotanya di negaranya itu bisa kuat. Seperti di Indonesia, PGRI itu bisa kuat dan bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan yang berkualitas, yang berhubungan dengan kesejahteraan guru, itu melibatkan PGRI. Karena PGRI ini adalah organisasinya guru yang paham tentang kebutuhan guru. Nah, diharapkan dengan adanya PGRI maju, pemerintah pun akan berkolaborasi dengan PGRI dan akan berkonsultasi untuk apapun mengenai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan berkualitas dan kesejahteraan guru tadi melalui PGRI. Karena di beberapa organisasi Pak, di beberapa negara, contohnya di Swedia, itu kebijakan tidak bisa dirilis itu sebelum berkonsultasi dengan organisasi guru. Semoga kita bisa seperti itu ya Pak ya. Dengan dorongan terus. Dengan dorongan. Jadi kebijakan harus melalui konsultasi dengan organisasi guru yaitu PGRI di Indonesia. Ya Pak ya. Jadi ada pantunnya Pak. Gimana itu? Makan soto babat di Kota Baru. Rasanya enak sama seperti dahulu. Siapa saja para pejabat yang memuliakan guru, hidupnya akan sehat, sukses, berkah, bahagia selalu. Amin. Itu. Pak Dudung, barangkali di akhir pertemuan kita dalam podcast ini mohon perpaduan closing statement Bapak antara LBG dengan perjuangan PGRI terhadap tenaga honorer. Silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu sekalian, workshop LBG ini membangun sebuah komitmen para pengurus, para anggota menjadi ownership dan loyalitas. Bagaimana ketiga ini dibangun menjadi satu kesatuan yang utuh? Akhirnya apa? Kekuatan ini akan membangun perjuangan. Dan guru honor kalau sudah terbangun sebuah konsep tadi, PGRI menjadi owner, anggota menjadi owner, pengurus menjadi owner, ownership dan loyalitas, ini akan menjadi kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan satu hal lagi, di dalam mensikapi sebuah perubahan, guru honor, kita semua harus mampu dalam bertransformasi. Yang tadi saya sampaikan 4 hal, trend watching, kita harus semuanya belajar trend watching. Kita harus belajar envisioning, dan kita harus belajar membangun paradigma, dan kita harus belajar bagaimana membangun mindset guru masa depan dan pengurus masa depan, serta bisa mewujudkan di dalam implementasi baik di organisasi maupun di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi jangan khawatir guru honor, ketika Anda menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, Anda akan tetap menjadi guru yang baik, Anda akan tetap menjadi guru yang mulia,
dan Anda akan terus berkarya dengan komitmen, integritas, dan dedikasi. Terima kasih buat sahabat-sahabat Guru Honor yang tetap berdedikasi, tetap pengabdian, tetap ketulusan. Saya yakin setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada. Tinggal tunggu saat yang indah kepada teman-teman dan sahabat. Oke, Pak Dudung. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Mantap. Solidaritas ya Pak. Ya, Mantap. hidup guru, hidup Guru, PGRI, hidup PGRI, solidaritas. solidaritas, yes. Terima Siapa kasih. saya? Indonesia. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, PLCC PGRI Sumatera Selatan sudah memberikan suatu wacana walaupun sedikit tapi berkesan sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung sama Ibu Desri akan menambah wawasan bagi kita dan selalu sehat. Salam sejahtera untuk semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Palembang. Terima kasih Sumatera PGRI, Selatan. Smart Learning and Character Center. Maju terus untuk Siap. guru Indonesia. Siap. Oke.